Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita biasa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah. Begini Citra, fokus pendampingan kita sudah memasuki pendampingan kedua kali ini. Pendampingan kedua kita kali ini adalah tentang visi dan tata program ini di sekolah panjang. Nanti saya akan menanyakan bagaimana kita akan berefleksi bagaimana capaian pembelajaran panjenengan selama hampir 2 bulan hampir 2 bulan ini melaksanakan pendidikan program, lalu umpan balik yang panjenengan dapatkan dukungan dari kepala sekolah. Bagaimana Bu Citra ya? Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Belum sementara belum Bu Citra ini. Terima kasih. Begini Bu Citra, terkait dengan pembelajaran panjenengan yang sudah panjenengan laksanakan selama 2 bulan belakangan ini, artinya kan sudah ada berdampak pada peserta didik pasti. Seperti pendampingan pertama kemarin kan sudah saya tanyakan. Lalu kira-kira dalam hal ini dukungan dari sekolah, baik siswa, warga sekolah maupun rekan-rekan dengan itu seperti apa? Alhamdulillah, dari saya mengikuti lokasi 1, saya praktekkan di dalam kelas melalui dukungan orang tua itu sangat luar biasa sebenarnya, dan guru-guru rekan kerja juga sangat mendukung dari fasilitas seperti pemakaian LCD juga kita di fasilitasi seperti itu. Berarti dari sekolah juga mendukung dari fasilitas juga mendukung di fasilitasi kita itu. Oke. Alhamdulillah Bu Citra sebenarnya luar biasa baik dari internal maupun eksternal. Lalu Bu Citra tantangannya ketika menghadapi pembelajaran itu kan kemarin bilangnya juga bikin aksi nyata, dengan si ukol, bikin tugas-tugas. Kira-kira tantangannya apa Bu? Tantangannya luar biasa Bu. Waktu sekarang kan agak susah, banyak tersikan ke kegiatan-kegiatan luar. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati semua itu, bisa disambi semuanya untuk mengajar ataupun kegiatan luar tetap bisa ada. Lalu kira-kira tantangan tersebut berpengaruh nggak dalam perjalanan panjenengan? Kalau dikatakan berpengaruh itu berpengaruh sekali Bu. Sekarang waktu itu kayak sibuk gitu loh, jarang untuk istirahat itu kurang memang. Tapi alhamdulillah dengan semangat kita bisa melewati semua itu. Berarti jenengan sudah terlatih dari 1 bulan pertama kemarin, akhirnya ya memang harus jalani dengan penuh semangat. Yang bisa menyemangati memang diri panjenengan sendiri. Lalu kira-kira apakah pembelajaran kemarin itu panjenengan sudah melewati dengan maksimal? Nah itu mungkin kan sekarang pembelajaran di awal tahun ya Bu, peralihan dari kelas 2 ke kelas saya itu mungkin kan dari kelas 2 belum ada pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu kayak kaget gitu loh. Pelajarannya sekarang belajar sambil bermain. Jadi setiap anak-anak itu kalau saya belum masuk kelas itu selalu nanti kita belajar apa, kita bermain apa. Jadi belajar sambil bermain itu anak-anak lebih senang gitu. Jadi pelajaran bisa masuk, permainan juga. Respon anak-anak, dari anak-anak dalam pembelajaran ini bagaimana? Sangat bagus sekali, baik. Anak-anak belajarnya sekarang semakin bersemangat dan meningkat. Boleh saya dijelaskan pembelajaran dengan permainan yang panjenengan laksanakan? Kemarin contohnya itu waktu pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di bab
judulnya Ayo Bermain. Anak-anak itu saya suruh untuk bermain itu di pulau. Jadi mereka itu di dalam pulau itu duduk di dalam kursi, berhitung 1 sampai 50, berdiam diri. Nah, apa yang mereka rasakan? Mereka merasakan bagaimana rasanya diam dan bergerak. Jadi mereka itu gini Bu, rasanya tuh nyaman mana? Kita bergerak atau duduk? Ya diam, duduk diam. Nah, kemarin saya tanya, saya refleksikan kepada anak-anak, gimana perasaannya? Senang Bu. Terus permainan tadi apa yang bisa kamu dapatkan? Kita dapatkan misalnya bergerak, kamu lebih suka bergerak atau diam? Nah, anak-anak ternyata menjawab, Bu saya suka bergerak karena diam tuh bosan Bu. Jadi seperti itu. Terus ada yang bilang, saya ingin ketawa Bu karena diam, jadi kayak lucu seperti itu. Tidak betah serunya, tidak betah serunya. Senang sekali, alhamdulillah, berarti materi yang saya berikan bisa diterima oleh anak-anak. Berarti yang saya tangkap jenengan sudah mulai bisa mengajak anak-anak berefleksi juga seperti nilai gambar dan juga kemarin salah satunya kan reflektif. Lalu anak-anak juga difasilitasi keinginannya, bagaimana mereka ingin belajar seperti apa sih ya, luar biasa sekali itu juga. Nah, setelah ini saya akan mengajak panjenengan untuk berefleksi lagi. Kemarin kita modul 1.1 belajar tentang filosofi pendidikan belajar kelancaran itu, yang 1.2 tentang nilai-nilai budaya, yang ketiga adalah visi. Nah, dari ketiga modul tersebut, kira-kira capaian pembelajaran seperti apa yang panjenengan dapatkan? Capaian pembelajaran yang saya dapatkan itu sangat banyak sekali ya. Nah, contohnya itu tadi dari pembelajaran di dalam kelas yang tadinya monoton, hanya seperti di buku atau di buku paket, sekarang anak-anak lebih semangat belajarnya dengan bermain sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak sekarang. Lalu kira-kira di ketika dengan nanti menyampaikan capaian pembelajaran, ada nggak keinginan kedepannya untuk anak-anak itu atau untuk rekan sejawat panjenengan di sini? Banyak sekali Bu, mungkin untuk rekan sejawat ya. Kalau rekan sejawat kan kebanyakan itu masih monoton, jadi tidak mau berkembang. Nah, dengan saya mengikuti CDP ini, saya ingin mengimbaskan kepada teman-teman ini loh. Dengan mengikuti CDP kita itu bisa memajukan sekolah kita, masjid kita ke jenjang yang lebih bagus, lebih baik lagi dari pembelajaran maupun ekstra seperti itu. Oke, ekstra yang panjenengan tadi kan dengan anak pembelajaran ekstra yang panjenengan ambil di sini seni tari. Jenengan melakukannya sendiri atau kolaborasi bersama rekan saya? Tantangan dalam berkolaborasi itu ya terkadang itu berbeda pendapat seperti itu, tapi dengan kita kolaborasi, sering sharing, akhirnya kita menemukan titik temu gimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misal ada kan gerakannya kita berbeda, oh Bu ini harus gini, oh harus gini. Nah saya juga seperti itu, jadi kita satukan gimana caranya untuk lebih baik ke depannya. Jadi tantangan ketika perbedaan pendapat itu sudah bisa diselesaikan ya. Tidak ada tantangan yang lebih berarti yang mereka membuat lalu alhamdulillah belum ada ya. Kita sudah bisa bekerja sama dengan baik, kolaborasinya luar biasa. Lalu ketika panjenengan di kelas seperti itu, atau tanggapan anak-anak yang kalau di kelas tadi kan sudah saya tanyakan, kalau anak-anak waktu dengan ajari tentang ekstrakurikuler itu mereka bagaimana? Itu semangat sekali, alhamdulillah, dengan sesuai dengan keinginan anak tersebut. Saya tanya dulu, di sini kan ekstranya banyak sekali, ada hadro, ada karawitan, ada nari. Saya tanya satu-satu, kamu mau ikut ekstra apa? Sesuai dengan keinginan. Jadi tidak beban gitu loh. Jadi bukan dulu tuh mengatur, kamu harus ikut drama, kamu harus ikut hadro atau karawitan juga. Jadi anak-anak itu ditanya satu-satu, kemauannya itu mau ikut ekstra apa, lalu kita memilih.
tapi apa namanya kegiatan ini insya Allah bisa continue Ya, Australia. siswanya banyak. Ini tidak ada namanya itu. Yang ikut tari, kalau ikut tari itu mungkin cuma 12-15 orang. Itu aja di bawah semua kan. Ya, Oke, baiklah. Terkait dengan rencana merintis komunitas praktisi yang boleh saya lihat saya kemarin sempat melihat beberapa komunitas praktisi yang ada di sekolah di sekitar Panjenengan itu kemarin dengan menuliskan KKV gugus dan komunitas pendidikan di SD Negeri 1 Pojokan. Peran Panjenengan di sini itu sebagai apa dan kira-kira itu apa perannya itu apa ya, sekuat apa pengumuman ini? saya kalau Di KKV kelas itu saya sebagai anggota dan kemarin yang terakhir saya sebagai sekretaris. Jadi peran saya itu jika ada masukan atau apa itu saya memulainya. Lalu sudahkah Bu Citra membawa apa ya namanya pendidikan yang Panjenengan dapatkan ini ke gugus tugasnya kan di situ kan pasti ada beberapa juga yang jadi guru penggerak atau bagaimana? Masih kalau di sini kecamatan sini kayaknya masih terjadi. Dan kira-kira rencana kan dengan sebagai sekretaris kira-kira ada nggak keinginan untuk iya ini saya ingin membawa ini ke sini itu ada nggak? Ingin sekali Bu, ada pasti ada keinginan. Tapi ini sementara kan baru apa namanya tahun ajaran baru ya. Untuk tahun kemarin itu hanya sedang membuat soal, terus kisi-kisi seperti itu. Jadi inginnya nanti kalau sudah mulai lagi kegiatan karaoke, saya ingin mengusulkan ada teman-teman pembelajaran menari di dalam kelas. Saya ingin mengimbaskan kepada teman-teman agar semua itu bisa apa ya namanya memberikan pembelajaran yang baik yang berpusat pada peserta didik. Nah nanti dalamnya mungkin caranya bisa digunakan ya. Oke, lalu yang kedua memang juga menuliskan komunitas pendidikan di SD Negeri 1 Tentang sebagai pemimpin pembelajaran atau biasanya sebagai contohnya biasanya kita itu setiap awal tahun mengajak wali murid untuk berdiskusi bersama dari pembentukan paguyuban, terus paguyuban ketua paguyuban dan paguyuban setiap kelasnya. Nah itu nanti kita ingin berkolaborasi. Biasanya itu setiap Agustus kan kita kerjasama dulu untuk dalam rangka PHBN ataupun nanti P5 melibatkan kedua orang tua seperti ini. Ini kan yang sudah ada ya. Lalu kira-kira setelah kemarin Panjenengan juga mendapatkan beberapa materi komunitas praktisi, ada nggak wacana atau keinginan jenengan untuk membuat komunitas praktisi di sekolah Panjenengan? Ingin sekali. Sementara ini kan belum pernah membuat komunitas belajar di sekolah. Saya ingin sekali berencana untuk membuat tombol bersama rekan-rekan di sekolah ini. Tentang apa tuh? Tentang pembelajaran di dalam kelas. Tentang pembelajaran di dalam kelas ya. Kira-kira dalam pembelajaran dalam membangun komunitas praktisi itu sudah ada gambaran kan tantangan yang akan dihadapi? Masih banyak sekali tantangannya Bu, terutama rekan-rekan kan kadang itu kita kan sering berbeda pendapat kan pasti ada. Jadi mengajarnya itu agak ekstra gitu. Mungkin dari keresahan yang kemarin mendapatkan ada kan kalau untuk komunitas praktisi kalau bagaimana itu mungkin salah satunya bisa diterapkan di untuk lalu kira-kira ketika undangan menjalankan komunitas praktisi itu kan pasti benar kira-kira dukungan utama Panjenengan dapatkan itu intinya dari siapa? Dukungan utama itu pasti dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga wali murid.
ataupun komite itu juga saya lakukan. Ya sampai selama ini untuk spesifik dukungan dari kepala sekolah sendiri ya sangat luar biasa, mendukung sepenuhnya untuk kemajuan sekolah. Saya kira untuk coaching tentang meritis itu sudah cukup bagus sih. Jawaban ini juga sudah saya terima dengan luar biasa. Bagaimana juga reflektif pada peserta didik juga. Terus saya tangkap jadi dukungan dari kepala sekolah juga sudah luar biasa memfasilitasi dan lain sebagainya. Bagaimana nanti menjalankan itu semua akan menjadi terakhir. Oke, nanti pada sesi selanjutnya kita akan pada sesi diskusi fasilitasi visi dalam pendidikan sekolah. Nah, dalam diskusi tersebut kita membutuhkan adanya kepala sekolah dan pimpinan yang lain, terutama ada guru, ada pembimbing. Kalau bisa sebentar dipersiapkan dicerita ya, sudah siap. Berarti kita lanjut ke sesi. Monggo Bu Citra dipersiapkan. Di sini pertama saya di sini Sekian Namun saya menjadi bersama dengan Pak Jokowi dan saat ini saya adalah pengajar dari Jakarta. Mohon izin saya di sini akan sebagai moderator untuk mendampingi juga dalam memfasilitasi diskusi tentang visi dan program sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah Bu Yati yang sudah berkenan hadir dalam diskusi kali ini, juga teman-teman juga, dan terima kasih atas kolaborasi dan kooperatifnya. Jadi di sini nanti saya akan menjadi moderator dan juga mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid yang akan melakukan masa sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi nanti utama diantaranya pertama adalah ada pengantar Bu Citra akan menggambarkan pengantar tujuan diskusi, lalu yang kedua merumuskan program dan alur sekolah, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif program yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah jadi monggo saya persilakan kepada Bu Citra untuk memulai diskusi ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan tenaga pendidik yang ada di sini. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Hari ini saya ingin mendiskusikan tentang bahasa perubahan atau diskusi visi dan bahasa perubahan SDN Negeri 1 itu yang telah saya dapatkan dari saya kemarin mengikuti calon guru muda di Loka 1. Nah, tujuan diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, di sini saya dan teman-teman ingin sekali mendiskusikan cita-cita anak sekarang, yaitu menurut perkembangan zaman, kodrat zaman dan kodrat alam. Susunan acara yang pertama yaitu mengantar tujuan diskusi, 2. merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah, 3. mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, 4. mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, 5. menutup. Agar sempurna
konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Sakit ya? Sambil tepo ya. Sambil tepuk ya? Sambil tepuk ya? Bisa saya mulai? Tepuk 1. Oke ya. Kita ulangi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sepertinya hari ini. Sudah semangat ibu-ibu? Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya tentang filosofi diajar diwawancara. Dalam pendidikan Merdeka Belajar, anak-anak harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya, pendidikan harus disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta dengan tuntutan zaman. Filosofi ini menjadi dasar penting dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 profil pelajar Pancasila, meliputi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, kritis. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tersebut terwujud jika guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Nah, ini visi. Apa itu visi? Ibu-ibu ada yang tahu visi? Visi adalah sebuah gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keadaan yang ingin dicapai di masa depan oleh individu, organisasi, atau bangsa. Visi merupakan pernyataan yang berorientasi pada masa depan, menginspirasi dan memberikan arahan untuk mencapai tujuan. Visi harusnya spesifik, realistis, dapat diukur, relevan, dan fleksibel. Visi yang baik juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh individu, organisasi, atau bangsa tersebut. Untuk merumuskan sebuah visi dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Nah, ini yaitu pendekatan inquiry apresiatif, Bapak Ibu. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu mendorong siswa atau peserta didik untuk menggali kekuatan dan bakat mereka sendiri, serta memahami keunikan kontribusi positif yang bisa mereka berikan. Pendekatan ini menekankan pengembangan potensi positif daripada fokus pada kelemahan atau kekurangan. Nah, kemarin saya sudah memberikan gambaran pada Bapak Ibu tentang pernyataan tematik, yaitu kalimat umpan atau cita-cita untuk murid. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang, dan selanjutnya. Nah, di sini imajinasi kami tentang murid masa depan. Kita kan memiliki murid di masa depan ya. Apa imajinasi kita yang ingin kita berikan kepada murid kita? Contohnya, pertanyaan nomor 1, kita memimpikan murid yang titik-titik. Misalkan seperti beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, inovatif, dan juga kritis, mandiri, responsif, menghadapi perkembangan zaman, gotong royong, ataupun memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.
contoh yang saya terapkan di dalam kelas saya, yaitu di sekolah kita mengutamakan satu, penerapan pendidikan karakter, dua, pembelajaran berpihak pada murid, tiga, lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Alhamdulillah di sekolah kita juga sudah menerapkan pembelajaran yang meliputi pembelajaran pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Contohnya seperti pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Terus P5. Nah, P5 itu kita memberikan produk yang kita hasilkan. Contohnya ini membuat es. Jadi produknya dari es jelly terus buah-buahan kita jadikan es. Selanjutnya kita juga sudah outing kelas. Kita sudah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak. Kita sudah membuat anak-anak itu gembira dan berkolaborasi dengan wali murid atau orang tua siswa. Nah, selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, Bapak Ibu, tetapi juga untuk mengembangkan bakat, minat dan menuntut budi pekerti. Kita juga sudah menerapkannya di sekolah kita, alhamdulillah. Contohnya bakat. Nah, kita memfasilitasi anak-anak dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita dengan dukungan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya. Dengan contohnya kita ekstranya banyak sekali, ada ekstra hadro, karawitan, lalu BTI, dan pembiasaan yang sangat luar biasa seperti istighosah ataupun menghafalkan surat-surat pendek dan juga Asmaul Husna. Setiap pagi kita sudah menerapkan kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya kita di sekolah yakin untuk mewujudkan siswa yang berakal, profil pelajar Pancasila, membutuhkan dukungan serta kolaborasi yang baik antara guru, kepala sekolah, orang tua, serta masyarakat. Nah, contohnya kemarin kita juga sudah menerapkannya, Bapak Ibu, dengan berkolaborasi dengan wali murid. Sekarang kan bulan Agustus ya, kemarin kita sudah bekerja sama dengan wali murid bagaimana cara berhasil untuk mengikuti karnaval. Jadi wali murid berkolaborasi dengan mengikuti karnaval bersama, senang bersama dengan anak-anak. Itu juga termasuk kolaborasi yang sangat luar biasa untuk sekolah kita. Kita sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kita dalamnya di sekolah paham bahwa pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi juga menanamkan budi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Contohnya yaitu dengan Bapak Ibu guru, anak-anak selalu bersalaman, saling tegur sapa, selalu saling menghormati, menghargai sesama teman dan Bapak Ibu guru. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya. Sudah ya, sudah. Alhamdulillah sudah selaras. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nah, visi kita itu sudah sangat baik, tapi di sini saya ingin mendiskusikan bersama Bapak Ibu guru semua yang ada di sini dengan menambahkan sedikit atau untuk di masa yang akan datang dengan mencerminkan pendidikan yang seperti diharapkan di Hajar Dewantara. Nah, ini visi kita ya Bu ya, yaitu berprestasi, berbudi pekerti berdasarkan iman dan takwa.
visi baru. Nah, kita nanti akan apa ya namanya? Bukan membuat visi baru, tapi menyempurnakan visi yang lama menjadi yang lebih baik lagi. Nah, peserta berdiskusi berdiskusikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Ini kemarin kan sudah dengan kalimat tumpang ya, Bu. Masih ingat yang saya sampaikan? Nah, di sini saya ingin Bapak Ibu guru menuliskan kalimat tumpang yang pertama. Saya nanti akan membagikan sticky note. Jadi Bapak Ibu guru bisa menandakan di depan apa kalimat tumpang yang pertama, yaitu yang pertama kita memimpikan muridnya. Nah, di situ Bapak Ibu nanti menuliskan apa keinginan atau impian Bapak Ibu guru terhadap mimpi untuk murid-murid kita. Monggo bisa ditulis di sticky note, nanti bisa kita tandakan di nomor 1. Bisa maju ke depan Ibu. Ibu yang terima kasih. Terima kasih. Bu Citra mendampingi di sebelahnya situ loh. Jenengan nah di situ. terima kasih Bapak Ibu. Saya akan membacakan kita memiliki
Terima kasih Ibu. Analisis informasi secara mendalam membuat keputusan yang bijaksana dan berpikir kreatif untuk menemukan solusi baru. Nah, kita sudah percaya bahwa murid kita nanti bisa menjalankan apa yang Ibu inginkan. Nah, kita sudah percaya bahwa murid kita nanti bisa menjalankan apa yang Ibu inginkan. Selanjutnya nomor 3 yaitu di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, di sekolah kita impian kita bisa mengutamakan apa? Untuk bisa ditulis di warna orange. Contoh yang sudah sesuai dengan budaya. Oke, semangat sekali ya. Mungkin Bu bisa membacakan apa di sekolah kita mengutamakan apa? Kami mendorong murid untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk yang sedih. Saya bacakan Yusi. Pemimpinan dan kemampuan kerjasama dalam kegiatan sehingga menjadi pemimpin yang baik. Luar Keren. biasa yang dimimpikan oleh Bu Rizky yaitu kami fokus pada pengembangan sikap kepemimpinan. Nah, kita juga sudah melaksanakan itu dengan latihan upacara bendera ataupun maju di depan kelas. Alhamdulillah ya. Kami di sekolah kita ini mengutamakan pendidikan, karakter dan nilai-nilai Pancasila sehingga murid-murid bisa tumbuh menjadi individu yang berintegrasi dan tanpa mulia. Keren. Keren, terima kasih luar biasa. Dan terima kasih luar biasa dari UKS saya, pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila sehingga murid bisa tumbuh menjadi individu yang berintegrasi dan berakhlak. Ini juga sedang kita terangkan ya, dengan pembiasaan baik yang ada di sekolah. Itu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah impian Bapak Ibu, murid di sekolah kita itu pasti sadar betul bahwa apa? Kita pasti tahu karakter murid-murid kita. Monggo dituliskan, boleh diwarnai, boleh, monggo. Mohon izin untuk membacakan Bu Yani. Mulai di sekolah kita, kita sadar betul bahwa murid kita itu mandiri dan bertanggung jawab. Ya, seperti contoh, anak-anak bisa mengambil inisiatif dalam belajar, yaitu mengatur waktu dan menyelesaikan tugas dengan integritas.
untuk nanti yang nomor 5 kita maju sama-sama ya Bapak Ibu. Kita maju ke depan, kita tandakan bersama-sama untuk di nomor 5 dan 6. Nah, luar biasa impian-impian kita semuanya itu ada lagi peduli dan berbagi, menyadari pentingnya kepedulian terhadap orang lain, komunitas dan lingkungan. Lanjut ya untuk nomor 5 yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Mimpi kita yaitu apa? Monggo bisa dituliskan kembali untuk nomor 5 dan 6. Yang 6 yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita juga memiliki mimpi. Warga di sekolah ini paham bahwa Oke, terima kasih. terima kasih Ibu semuanya luar biasa. Mimpi kita sudah kita tentukan di sini Ibu. Banyak sekali ya. Tapi saya baca mimpi kita sudah sesuai lagi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu sikap yang dilakukan oleh guru. Contohnya yaitu melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kita pasti mempunyai pendapat masing-masing Ibu. Selanjutnya yaitu sikap yang dilakukan oleh siswa yaitu gotong royong. Sikap yang dilakukan oleh orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Monggo kita tuliskan apa saja sikap-sikap tersebut. Dan ketiga sikap ini pasti kita juga mempunyai inisiatif untuk kemajuan SD kita ke depannya.
Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu SDN 1 Bejo, apa yang sudah kita mimpikan dan sikap-sikap yang kita terapkan di sekolah ini. Selanjutnya dari kalimat umpan dan sikap, saya akan menyimpulkan dari diskusi ini, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya, diskusinya hari ini. Saya sangat berterima kasih banyak, luar biasa untuk kita semuanya. Setelah ini saya ingin dari visi kita sebelumnya, mungkin kita bisa mengembangkan visi ini tadi dalam diskusi ini tadi, untuk kedepannya bagaimana yang kita mimpikan untuk murid-murid kita. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Dirjen. Oh, masih biasa. Bagaimana perasaan bunda-bunda semua setelah mengikuti sesi diskusi ini, Bu? Alhamdulillah senang ya. Semoga pembelajaran baru yang diberikan Bu Citra dapat membuat panjenengan lebih terbuka wawasannya. Jadi, Bun, mohon izin Bu Pasel. Jadi visi yang dipunyai sekarang yang pertama bukan serta-merta akan diganti, Bu. Tapi pembelajaran dalam itu mau memfasilitasi panjenengan. Kalau dulu kan membuat visi kan, kalau di sekolah saya sendiri gitu, membuat visi itu ya hanya beberapa kelompok yang mungkin siswaan kurikulum langsung seperti itu langsung membuat gitu kesempatan dan kepala sekolah. Tapi idealnya membuat visi itu memang alurnya seperti ini. Jadi dari pertanyaan tematik, lalu kita rumuskan apa sih keinginan kita untuk anak-anak seperti itu. Jadi saya di sini memberikan penguatan dari penjelasan Bu Citra tadi bahwa ini adalah visi yang diharapkan di masa depan itu bisa diaplikasikan di sekolah panjenengan, bukan serta-merta mengganti, melainkan mengeluarkan serta menyempurnakan. Begitu ya, bisa dipahami? Mungkin